Indonesia, pada remaja khususnya, banyak sekali remaja kita yang salah dalam memilih makanan yang sehat dan bermanfaat untuk tubuhnya. Jadi kenapa remaja sekarang menjadi fokus dari pemerintah? Karena remaja nantinya akan disiapkan menjadi calon seorang ibu. Sehingga nantinya diharapkan remaja itu merupakan remaja yang sehat yang bisa melahirkan anak-anak yang sehat. Sudah cukup penderitaan bagi bangsa Indonesia karena banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan anak-anak dengan yang bermasalah. Karena diawali dari apa? Dari remaja dia sudah mempunyai masalah dengan kesehatannya. Sehingga kita lihat fenomena sekarang ini, banyak sekali remaja kita yang memilih jajanan yang tidak sehat. Banyak remaja kita mempunyai kebiasaan yang tidak suka sayuran, ada mereka tidak sarapan, suka minuman yang manis-manis, semua itu sangat berisiko untuk kesehatannya. Memang di saat ini mereka mengkonsumsi, dampaknya tidak akan terlihat, tapi setelah beberapa tahun kemudian dan sifatnya sangat kronis ya, mungkin akan memberikan dampak. Apa yang akan ditimbulkan kalau kita anak-anak itu tidak memilih makanan atau jajanan yang sehat dan aman? Remaja kita, setelah kita telusuri, banyak sekali penelitian juga dilihat, dan juga kita berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa sekolah, remaja itu dalam memilih makanan jajanan tidak melihat apa kandungan daripada zat gizi yang ada dalam makanan itu. Yang mereka lihat adalah saya suka atau nggak suka ya dengan makanan itu. Jadi yang mereka lihat mungkin kalau anak-anak kos-kosan dan harganya juga sih ya. Jadi mereka tidak melihat apa kandungannya, ada tambahan makanan yang berbahaya nggak di situ. Mereka tidak memperhitungkan itu. Yang kedua, kadang-kadang anak remaja itu suka sekali memilih makanan yang menjadi tren di kalangan mereka. Padahal belum tentu itu makanan yang sehat. Kalau itu berlangsung lama, apalagi anak kos-kosan ya, yang dia punya komunitas sendiri, mereka kadang mempunyai makanan-makanan tren seperti saat ini yang pakai mercon-mercon lah, yang pakai geprek-geprek lah, gitu. Itu berarti bukan makanan yang tidak sehat, tetapi perlu adik-adik remaja itu tahu bagaimana sih makanan sehat buat saya. Kemudian sayuran, buah, sedikit sekali konsumsi pada remaja untuk konsumsi sayuran dan buah. Mereka lebih banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang manis. Sarapan juga terabaikan pada anak remaja khususnya dan anak sekolah. Kenapa pemerintah sangat memperhatikan sekali masalah remaja ya? Karena remaja ini nggak mungkin lah yang tua-tua itu kan menjadi tetap fit, tetap produktif, pasti akan berganti generasi. Nah, generasi yang akan menggantikan generasi yang tua ini atau yang lebih dahulu harus dipersiapkan oleh pemerintah supaya mereka menjadi generasi yang berkualitas. Sehingga gizi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia menjadi penentu kualitas SDM kesehatan kita, SDM unggul kita. Jadi banyak sekali, jadi kalau kita lihat lagi banyak sekali persepsi-persepsi pada remaja itu yang mereka diet mereka kan yang salah. Ada yang kurus tapi dia ingin tetap diet karena dia merasa dia kurang kurus lagi, sehingga dia mengurangi semua konsumsi makanannya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak remaja kita menjadi sehat, makanan yang dimakan adalah makanan berkualitas? Apa kita kembali ke gizi seimbang? Dulu kita menggunakan 4 sehat 5 sempurna, tetapi dengan 4 sehat 5 sempurna ternyata tidak menyelesaikan masalah, sehingga dikembangkan lagi model yang terbaru yaitu gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Jadi kalau kita lihat supaya adik-adik remaja lebih mudah memahami apa gizi seimbang, kita lihat pada piring sajiku, ya. Pada piring sajiku, kalau kita lihat di situ ada konsumsi sumber karbohidrat, kemudian ada konsumsi sayur, ada nabati, ada buah, ya. Sajiku, ya, sajian sekali makan, yaitu piring makanku, ya. Itu kalau kita lihat adik-adik dalam satu piring itu 3/4 porsi dari satu piring itu kita bagi setengah dulu piring itu, kemudian 3/4 porsi dari setengah itu kita masukkan makanan pokok, kemudian setengahnya lagi 3/4-nya kita masukkan sayuran, kemudian 2/3-nya adalah buah-buahan, kemudian 2-3 juga lauk pauk ya. Jadi ada lauk pauk juga di situ. Jadi kemudian apa yang harus dilakukan? Ternyata kalau kita lihat penyakit tidak menular seperti diabetes ya, kencing manis, kemudian hipertensi, stroke, banyak sekali sekarang peningkatannya. Sehingga dalam gizi seimbang, selain kita membatasi ada porsi-porsi makanan yang harus dipenuhi setiap hari, juga ada pembatasan pemakaian gula, pemakaian minyak maupun pemakaian garam. Apalagi yang harus diperhatikan adalah minum air putih. Ternyata air putih pada remaja juga sering bermasalah karena mereka jarang sekali minum air putih. Yang minum apa? Yang manis-manis. Harusnya minimal 8 gelas mereka minum air putih setiap harinya. Ya, kemudian apa lagi yang harus mereka lakukan? Mereka jarang yang berolahraga karena anak-anak sekarang sukanya apa? Sukanya pakai gadget. Mereka lebih suka menggunakan HP berjam-jam, bisa setengah hari mereka menggunakan HP ini hanya untuk tidak ada gerakan, sehingga kebugaran pada anak-anak remaja sudah diteliti beberapa bulan yang lalu. Ada penelitian tentang kebugaran pada anak sekolah. Ternyata hampir semuanya anak-anak sekolah itu hanya sedikit sekali yang memiliki kebugaran yang sesuai standar. Mereka semua di bawah standar kebugaran. Mungkin adik remaja mulai saat ini, remaja juga perlu saya garis bawahi, remaja khususnya pada wanita juga rentan sekali untuk menderita anemia. Anemia adalah kekurangan
darah dalam tubuh kita ya. Normalnya adalah 12 gram per desiliter. Jadi adik-adik itu karena kurang mengkonsumsi sayuran, pola makan yang salah. Artinya andaikan sumber zat besi itu ada pada sumber protein hewani, ya. Tetapi kadang-kadang kita salah, ya, salah menempatkan makanan ikutannya. Apa maksudnya? Jadi misalnya adik-adik itu sudah makan makanan lengkap, sajian satu piring, itu ada lauknya. Selesai makan, adik-adik biasanya apa? Iya, temannya teh manis. Kalau kita mengkonsumsi sumber zat besi, setelah itu kita minum teh, kopi atau susu atau soft drink setelah itu menghambat penyerapan zat besi, dan ini yang tidak diketahui oleh adik-adik kita remaja putri, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya harapkan adik-adik memakai pola gizi seimbang, ya. Semuanya sehat, makanan itu cuma jangan berlebihan, karena tidak ada satupun makanan yang sesempurna ASI. Jadi mereka harus ada aneka ragam dan saling melengkapi. Ya, mungkin itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore dengan saya dan narasumber pertama kita. Ya Mbak, bisa perkenalkan siapa dan dari departemen apa? Perkenalkan, nama saya Anissa dari Departemen Sains Aktuaria 2019. Ya Mbak, di sini saya ingin bertanya-tanya kepada Mbak, apakah Mbak itu suka makanan instan? Kalau misalnya suka makanan instan seperti apa yang Mbak minati? Saya sangat suka sekali dengan makanan instan, terutama mie instan. Selain itu, apakah ada makanan instan lainnya sering Mbak makan? Mungkin saya juga sering sih makan kayak fried chicken, kayak McDonald, KFC gitu, tapi nggak terlalu sering juga. Alasan Mbak menyukai makanan instan tersebut apa ya, kalau boleh tahu? Karena yang pertama, seperti kita tahu ya, makanan instan itu kan praktis. Jadi tanpa kita harus mengolahnya lama gitu, kita bisa langsung makan gitu. Ya itu sih. Terus efek setelah Mbak makan makanan instan tersebut dalam beberapa waktu itu gimana? Apakah ada efeknya atau gimana? Kalau saya sih, karena saya punya radang ya, jadi kalau terlalu banyak atau terlalu sering makan makanan instan, pasti saya langsung radang gitu. Terus Mbak, karena efeknya seperti itu, apa Mbak punya harapan untuk makanan ke depannya tuh akan bagaimana gitu, biar bisa sehat juga dikonsumsi buat kita, tapi juga bisa praktis gitu? Ya, kalau mau sehat sih menurut saya gimana ya? Pasti nggak praktis gitu, butuh pengolahan yang baik gitu. Karena kan makanan yang sehat itu kan 4 sehat 5 sempurna itu kan. Jadi ya pengolahannya juga tidak sepraktis instan gitu kalau menurut saya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya dengan narasumber kedua kami. Bisa perkenalkan dari siapa dan dari mana? Nama saya Izul dari Departemen Manajemen Bisnis. Mas Izul, ini aku mau tanya-tanya dikit aja ya. Apa kamu tuh suka makanan-makanan instan kayak mie atau junk food yang lainnya? Jujur saya sih kurang suka sih sama makanan instan. Makanan seperti apa sih yang kamu suka? Kalau saya lebih suka makanan rumahan, dan kalau saya sendiri itu harus wajib satu hari itu 1 kali makan sayur. Terus saran kamu buat orang-orang yang mengkonsumsi makanan junk food tuh gimana? Kalau saran saya sih mending dikurangin ya, karena efeknya sih belum sekarang, mungkin di masa depan mungkin akan mengganggu kesehatan mereka sih. Oh, gitu. Makasih ya atas sarannya. Makasih Mas Izul.